Perkenalkan, nama saya Irma Mandalika Nasution, NIM MJ1821075, jurusan manajemen semester 7. Baik, kita masuk di materi tentang bisnis internasional dan teori perdagangan internasional. Globalisasi internasional yang dikenal dengan tentang integrasi perekonomian dunia dari berbagai ekonomi nasional serta meningkatnya kepentingan perdagangan internasional, hubungan internasional, perjanjian antar negara. Yang berikut, globalisasi merujuk pada integrasi perekonomian dunia dari berbagai ekonomi menjadi satu ekonomi global yang menghapus batasan nasional untuk kepentingan ekonomi. Yang berikut ada internasionalisasi sendiri, tentang merujuk kepada meningkatnya kepentingan perdagangan hubungan internasional dalam perjanjian antar negara. Yang berikut, apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional adalah kegiatan operasi dari sebuah organisasi dari negara asalnya. Bisnis internasional dilakukan untuk perusahaan-perusahaan pada suatu negara untuk meningkatkan pendapatan perusahaannya. Yang berikut ada ciri-ciri bisnis internasional. Yang pertama itu area perdagangan meliputi dunia. Yang kedua ada alat pembayaran menggunakan mata uang asing. Yang ketiga ada barang yang diperdagangkan berstandar internasional. Yang keempat ada transaksi bisa dilakukan tanpa tatap muka. Yang kelima ada hukum yang berlaku adalah hukum internasional. Yang keenam ada biasanya dikenakan pajak, bea cukai dan sebagainya. Baik, kita masuk di materi tentang sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan dengan satu sama lain. Yang berikut kita masuk di sistem penetapan kurs mata uang. Yang pertama ada mengambang bebas. Berdasarkan sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada float yang dikelola. Jadi, sistem float yang dikelola itu dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Yang ketiga ada kurs tetap secara tidak resmi. Melalui cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan secara resmi kurs mata uangnya. Yang berikut ada perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Yang kelima ada dikaitkan dengan mata uang yang lain. Sekitar 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Yang keenam ada dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Sekitar 21 negara mengaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lainnya, sedangkan 19 negara mengaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Yang ketujuh ada dikaitkan dengan indikator tertentu. Baik, kita masuk di materi yang berikut, nilai tukar valuta asing dan pasar modal. Pengertian valuta asing atau falas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan. Dalam bidang internasional, mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tetapi banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan internasional. Yang berikut ada nilai tukar mata uang. Nilai mata uang ini merupakan suatu perbandingan antara nilai tukar mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang lain atau tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk melakukan perdagangan. Yang berikut, yang ketiga ada pasar modal. Pasar modal ini merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak
memiliki negara. Sementara itu, emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Baiklah, kita masuk di materi yang berikut tentang materi operasi bisnis internasional. Bisnis internasional dapat dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada foreign trade, merupakan kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan dalam sebagian besar negara. Yang kedua ada trade in service, merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya juga berupa tangible goods. Yang ketiga ada portfolio investment, merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Yang berikut ada direct investment, merupakan kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Yang berikut hambatan-hambatan dalam bisnis internasional. Yang pertama ada batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua ada perbedaan bahasa, sosial, budaya, kultural. Yang ketiga ada kondisi politik, hukum, dan perundang-undangan. Kita masuk di materi yang berikut, produksi outsourcing dan logistik global. Terdapat 5 masalah yang sering dihadapi perusahaan dalam menghadapi berkembangnya pasar global. Yang pertama, lokasi produk. Lokasi produksi. Lokasi produksi dengan pertimbangan perbedaan antar negara dalam hal faktor biaya, hambatan tarif, risiko politik, dan lainnya. Yang kedua ada peran strategi jangka panjang lokasi produksi luar negeri. Yang ketiga ada produksi yang dilakukan sendiri atau dilakukan dengan pengalidayaan. Yang keempat ada pengelolaan rantai pasok global, dan yang kelima ada pengelolaan logistik global. Terdapat 2 alasan mengapa produksi dan logistik dilakukan secara internasional. Yang pertama, untuk menurunkan biaya penciptaan nilai. Yang kedua ada untuk menambah nilai dengan melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Masuk di materi yang berikut, pemasaran global dan R&D, Research and Development. Global marketing. Global marketing atau pemasaran global adalah kegiatan pemasaran oleh perusahaan global yang mempunyai bisnis global, pasar global maupun produk yang sama di berbagai negara. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, aset, dan fisik. Research and Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Kita masuk di materi yang terakhir tentang strategi bisnis internasional. Bisnis internasional terbagi dari beberapa bagian. Transaksi dilakukan oleh negara dengan negara yang lain, transaksi dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan lain, transaksi dilakukan oleh individu dengan individu lain. Transaksi bisnis internasional terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada perdagangan internasional dan pemasaran internasional. Berbagai metode go internasional. Yang pertama ada ekspor. Ya, ekspor itu keterlibatan perusahaan dalam bisnis internasional. Perusahaan menggunakan kapasitas produk domestik mengalokasikan sejumlah produksi dalam negerinya. Dalam kegiatan ekspor dibagi menjadi dua bagian, eksportir langsung dan eksportir tidak langsung. Eksportir yang langsung merupakan perusahaan hanya melayani seluruh tahap faktor dari penjualan hingga pengiriman barang. Yang eksportir tidak langsung, pihak eksportir menyewa seseorang atau perusahaan lain untuk mempermudah perdagangan.